Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sylvia Matika dengan NIM 1923115 dari kelas Gizi 5B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari review annual report dari Buletin Konsumsi Pangan volume 16 nomor 1 tahun 2025 dari Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian tahun 2025. Oke, next. Kenapa sih kita konsumsi pangan itu perlu dianalisis? Jadi karena pertama, pangan adalah kebutuhan dasar dan hak setiap warga negara. Pertumbuhan penduduk dan meningkatnya kesejahteraan itu menjadikan kebutuhan pangan menjadi makin beragam. Kemudian pemerintah mendorong diversifikasi pangan, kurangi ketergantungan beras dan juga terigu. Skor PPH membaik 2020 itu sebesar 86,3 dan 2024 itu menjadi 93,5. Konsumsi digunakan untuk yang pertama evaluasi ketahanan pangan, yang B menyusun neraca pangan nasional, dan yang ketiga proyeksi kebutuhan ke depan. Oke, di sini ada eh, tujuan dan juga studi ruang lingkup, di mana tujuannya sendiri mengetahui konsumsi pangan penduduk Indonesia, menyusun neraca penyediaan dan penggunaan bahan makanan atau NBM, kemudian melihat posisi konsumsi Indonesia di tingkat dunia. Sedangkan ruang lingkupnya sendiri data konsumsi rumah tangga Susenas 2024, konsumsi per kapita per tahun, komoditas dianalisis beras, jagung, bawang merah, cabai, daging sapi, dan juga gula pasir. Untuk sumber datanya sendiri ada dari Susenas BPS pada bulan Maret 2024, USDA dan juga FAO, proyeksi Badan Pangan Nasional atau Bappenas, cara pengumpulannya recall makanan 1 minggu terakhir, recall non makanan 1 bulan, terus untuk konversi konsumsi dasar Susenas per kapita per minggu diubah menjadi per kapita per tahun dikali 365 bagi 7. Selanjutnya ada cara perhitungan neraca bahan makanan. Yang pertama itu cara perhitungan penyediaan atau supply seperti ini. Kemudian yang kedua ada penggunaan. Selanjutnya bagaimana perubahan pengeluaran pangan masyarakat. Jadi di tahun 2024 eh, makanan itu 50,10 perkembangan persentase pengeluaran penduduk Indonesia untuk makanan dan bukan makanan tahun 2015 sampai 2024, makanan itu sebesar 50,10% dan juga non makanan itu 49,90%. Besarnya rata-rata pengeluaran per kapita per bulan tahun 2024 untuk bahan makanan itu 751.789 rupiah dan bukan makanan sebesar 748.767 rupiah. Kemudian persentase pengeluaran bahan pangan menurut jenis tahun 2023 dan juga 2024 ini ada makanan dan minuman jadi 31,78%, 32%. Kemudian ada total eh, energi dan juga skor PPH. Rata-rata konsumsi kalori penduduk Indonesia pada tahun 2024 sebesar 2.051,54 kilokalori, turun sebesar 36,10 kilokalori dibandingkan tahun 2023. Demikian juga konsumsi protein turun 0,63 gram menjadi 61,70 gram di tahun 2024. Baik, selanjutnya ada tren konsumsi beras. Rata-rata konsumsi beras selama periode 2010 sampai 2024 sebesar 1,896 kilogram per kapita per minggu atau setara dengan 96,83 kilogram kapita per tahun. Kemudian Indonesia itu menduduki konsumsi beras terbesar keempat dunia. Selanjutnya ada jagung. Berdasarkan data Susenas BPS Maret, konsumsi jagung sendiri tahun 2015 sampai 2024 berfluktuasi, namun menunjukkan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2024, konsumsi mencapai sekitar 2,3 kilogram per kapita atau naik 24,79% dibanding tahun sebelumnya. Prediksi konsumsi jagung untuk periode 2025 sampai 2027 juga diperkirakan terus meningkat, yaitu 2,3 kilo, 2,4 kilo, dan juga
5 kilo per kapita. Nah, proyeksi ini dihitung menggunakan metode tren kuadratik yang memberikan tingkat ketelitian tinggi dan hasil prediksi paling mendekati dibandingkan metode tren lainnya. Satu ada bawang merah, tahun 2024 konsumsi mencapai 2,861 kg, relatif stabil dari 2023. Konsumsi sempat fluktuatif dengan kenaikan besar pada 2014 dan penurunan paling tajam pada 2013. Konsumsi tertinggi itu ada di Kota Bali, kemudian dan juga di Sumatera Barat. Konsumsi terendahnya ada di NTT dan beberapa wilayah Indonesia Timur. Selanjutnya ada cabai. Konsumsi cabai didominasi oleh cabai rawit dan juga total cabai besar. Cabai rawit tren kenaikan paling kuat sepanjang periode 2010 sampai 2024. Sedangkan cabai hijau konsumsi paling rendah dan cenderung stabil. Total cabai besar tahun 2024 itu 2,132 kg per kapita. Proyeksi untuk 2025 sampai 2007 semua jenis cabai meningkat. Sedangkan untuk daging sapi, rata-rata konsumsi 2014 sampai 2024 itu 2,46 kg per kapita. Tahun 2024 tumbuh tertinggi, prediksinya tetap stabil di 2,64 kg per kapita. Sedangkan untuk eh, di provinsi sendiri, penurunan tertinggi ada di Aceh, Kaltara, dan Sulawesi Barat. Sedangkan kenaikan tertinggi ada di Papua Selatan, Papua Barat, dan juga Maluku Utara. Untuk gula sendiri, konsumsi gula nasional itu terus menurun dari 2010 sampai 2024. Penurunan signifikan diprediksi masih berlanjut hingga 2027, menunjukkan bahwa adanya perubahan pola konsumsi masyarakat yang semakin mengurangi gula. Tahun 2012 jadi penurunan paling drastis, sedangkan 2016 adalah puncak konsumsinya. Baik, masuk ke dalam kesimpulan. Kesimpulan yang dapat diberikan adalah pada tahun 2024 pengeluaran per bulan untuk makanan sebesar 50,10% dan makanan 49,90%. Berdasarkan data Susenas Maret BPS tahun 2024, konsumsi beras menurun 1,49%. Kemudian perkembangan konsumsi jagung di Indonesia selama tahun 2015 sampai 2024 berfluktuatif dan cenderung meningkat. Konsumsi bawang merah itu meningkat, konsumsi total cabai fluktuasi dan meningkat, konsumsi gula pasir mengalami penurunan. Sarannya disarankan untuk senantiasa melakukan pemutakhiran dan perbaikan data dengan merujuk pada informasi terbaru. Proses ini menuntut kecermatan tinggi, ketelitian dalam pengolahan data, serta koordinasi yang efektif dengan unit terkait guna memastikan semua update data terakomodasi dan tervalidasi dengan baik. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.